Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran akuntansi. Pada kesempatan video hari ini kita akan belajar tentang praktek kertas kerja, khususnya kertas kerja berbentuk 6 kolom. Jadi tujuan pelajaran hari ini, kalian mampu membuat kertas kerja 6 kolom dari data yang berasal dari neraca saldo. Nah, sebelum kita praktek membuat kertas kerja, kita ingat dulu atau kita lihat dulu bentuk kertas kerja 6 kolom. Jadi bentuk kertas kerja 6 kolom itu terdiri dari yang pertama adalah kolom neraca saldo. Di sini ada kolom neraca saldo. Kemudian kolom ikhtisar laba rugi. Kolom ikhtisar laba rugi, di antara situ ada kolom debit dan kredit. Kemudian kolom neraca. Jadi yang disebut dengan 6 kolom itu adalah di sini neraca saldo, kemudian kolom laba rugi, dan kolom neraca. Di neraca saldo itu ada debit kredit 1, 2, laba rugi debit kredit 3, 4, neraca debit kredit itu 6 kolom. Jadi yang pertama adalah kalian isikan nanti kolom kode akun itu kalian isi dengan kode akun. Kemudian nama akun kalian isikan nama akun, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kemudian pada kolom neraca saldo nanti kalian isi saldo yang berasal dari neraca saldo, mana yang saldo debit, mana yang nanti masuk ke dalam saldo kredit. Kemudian di laba rugi, laporan laba rugi terdiri dari debit dan kredit. Apa saja yang masuk ke laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Kemudian yang terakhir adalah neraca. Neraca itu ada debit dan kredit. Selain pendapatan beban nanti dimasukkan ke dalam kolom neraca. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu mengingatkan lagi tentang saldo normal akun. Di sini ada 7 kelompok akun. Yang pertama adalah harta, kemudian akumulasi penyusutan, utang, modal, prive, pendapatan, dan beban. Harta itu bersaldo normal sebelah debit. Jadi harta itu ada harta lancar, ada harta tetap, yang kita pakai 2 itu saja. Kemudian akumulasi penyusutan bersaldo normal di sebelah kredit, utang bersaldo normal di sebelah kredit, modal bersaldo normal di sebelah kredit, prive saldo normal debit, kemudian pendapatan saldo normalnya di sebelah kredit, beban saldo normalnya di sebelah debit. Ini sudah kalian pelajari pada saat kalian membuat neraca saldo. Jadi jangan sampai salah nanti pada saat menuliskan saldo normal yang masuk ke debit harus kalian masukkan ke debit, yang masuk ke kredit kalian masukkan ke kredit. Karena kalau salah penempatan saldonya pasti nanti akun itu tidak akan bersaldo kembali. Nah, sekarang kita lihat, kita akan praktek membuat kertas kerja 6 kolom. Sumber penyusunan kertas kerja itu berasal dari neraca saldo. Sumber penyusunan neraca saldo dari mana? Dari buku besar, saldo buku besar. Sekarang kita lihat, ini ada neraca saldo dari laundry sahabat. Nah, di sini ada akun kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, utang usaha, utang bank, modal, prive, pendapatan, beban gaji, beban air, dan beban kebersihan. Nah, dari neraca saldo ini sudah dituliskan saldo normalnya di sebelah debit dan saldo normalnya sebelah kredit. Bagaimana cara menyusun kertas kerja 6 kolom? 6 kolom kita lihat slide berikutnya. Ini adalah kertas kerja berbentuk 6 kolom seperti pada tayangan yang di depan tadi. Harus kalian buat pertama kali adalah membuat kolom kertas kerja yang berbentuk 6 kolom. Jangan lupa kalian tuliskan judulnya, mulai dari nama perusahaan, kemudian perintahnya adalah kertas kerja, periodenya. Kalau kalian memakai RP000 boleh di atas kalian tuliskan RP000. Kalian bentuk kertas kerja 6 kolom, kalian sesuaikan kolomnya dengan jumlah akun yang ada di dalam neraca saldo. Langkah pertama yang harus kalian masukkan adalah kalian memasukkan angka yang dari neraca saldo tadi ke dalam kertas kerja, kalian masukkan ke dalam kolom neraca saldo. Jadi dalam neraca saldo tadi, di situ ada akun mulai dari kas sampai dengan beban kebersihan, tinggal kalian masukkan ke dalam kolom neraca saldo. Kalian masukkan dulu ke neraca saldo. Seperti di awal tadi Bapak ingatkan, ada yang masuk saldo debit,
ada yang masuk saldo kredit. Ini jangan sampai lupa. Kalian masukkan dulu angka-angkanya, mana yang masuk debit, kemudian mana yang masuk kredit. Di sini yang debit itu adalah kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan kendaraan masuk saldo debit, kemudian akumulasi, utang usaha, utang bank, modal raka masuk kredit, prive debit, kemudian pendapatan kredit, beban, masukkan ke sebelah debit. Ini langkah pertama. Setelah itu kalian masukkan, cek jumlahnya dalam neraca saldo. Dalam neraca saldo jumlah debit dan kredit harus sama. Di sini debitnya 7.500.000, kreditnya juga 7.500.000. Langkah berikutnya adalah kalian masukkan, setelah kalian masukkan ke neraca saldo, kalian masukkan ke dalam kolom ikhtisar laba rugi. Apa saja yang masuk kolom ikhtisar laba rugi? Yang masuk kolom ikhtisar laba rugi itu hanya ada 2 akun, yaitu pendapatan dan beban. Jadi hanya ada 2 akun, yaitu pendapatan dan beban. Kalian masukkan ke dalam akun laba rugi. Nah, dari neraca saldo tadi kalian masukkan. Di sini pendapatannya ada 1, yaitu pendapatan jasa 2.450.000. Di sebelah kredit kalian masukkan ke laba rugi sebelah kredit. Kemudian beban, ada 3 beban. Beban gaji, beban air, dan beban kebersihan. Kalian masukkan ke kolom laba rugi sebelah debit sesuai dengan jumlahnya. Kemudian kalian jumlahkan. Jadi dalam neraca dalam laba rugi itu kalian jumlahkan. Debitnya 650, kreditnya 2.450.000. Jadi jumlah pendapatannya 2.450.000, jumlah bebannya 650.000. Selesai belum? Belum. Karena masih ada kolom neraca. Apa saja yang dimasukkan dalam kolom neraca? Yang dimasukkan dalam kolom neraca itu adalah selain pendapatan dan beban. Ada harta, akumulasi, utang, modal, dan prive. Jadi sisanya. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang dimasukkan ke dalam kolom neraca. Di sini, dalam neraca saldo itu ada harta, mulai dari kas sampai dengan kendaraan. Ini dimasukkan ke dalam kolom neraca debit. Jadi kalau di neraca saldo debit, di neraca juga debit. Kemudian di sini ada akumulasi, utang usaha, utang bank, dan modal. Ini kalian masukkan ke dalam kolom neraca sebelah kredit sesuai dengan jumlahnya. Yang terakhir adalah prive 250. Kalian pindahkan ke kolom neraca sebelah debit. Yang tadi di kolom laba rugi itu ada pendapatan dan beban di slide sebelumnya. Nah, dari neraca kalian jumlahkan. Neraca debit 1 juta ditambah 300 tambah 300 tambah 1.500 tambah 3.500 tambah 250, 6.850. Kemudian di neraca kredit di sini ada 350.000 akumulasi, utang usaha 400, utang bank 1.300.000, modal raka 3 juta. Kalian jumlahkan 5.550. Ini jumlah pada kolom laba rugi dulu. Kolom laba rugi debit 650, laba rugi kredit 2.450. Nah, sampai di sini belum selesai. Karena salah satu fungsi kertas kerja adalah menghitung laba dan rugi perusahaan. Bagaimana cara menghitung laba rugi perusahaan? Dihitung dari selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah beban. Kita lihat jumlah pendapatan di sini 2.450.000. Sedangkan jumlah bebannya 650.000. Cari selisihnya. Berarti lebih besar pendapatan. Maka di dalam kolom laba rugi dan kolom neraca, jumlah debit dan jumlah kredit ini kan harus selalu seimbang. Maka dicari selisihnya. 2.450 dikurangi 650, 1.800. Kalian tuliskan di kolom laba rugi sebelah debit. Kenapa? Karena nanti jumlah laba rugi debit dengan kredit harus sama. Karena lebih besar pendapatannya 2.450 sedangkan bebannya 650, maka perusahaan mengalami laba. Begitu juga di neraca. Neraca debit 6.850, neraca kredit 5.050.
maka selisihnya adalah 1.800.000. 1.800.000 kalian tuliskan di kolom neraca sebelah kredit. Kenapa? Biar jumlah debit dengan jumlah kredit ini sama. Nah, ini adalah cara membuat kertas kerja 6 kolom. Kalau nanti kalian lihat di kolom laba rugi, jumlah beban lebih besar daripada jumlah pendapatan, maka perusahaan itu akan mengalami yang namanya kerugian. Baik, terima kasih anak-anak sudah melihat video ini. Kalau kalian merasa belum jelas, bisa kalian tonton kembali video pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, Tuhan memberkati.